맛 좋고 몸에 좋은 이노 아가씨. 네 역할은 여기까지야. 용병단이 Kali ini saya akan melanjutkan cerita Rubah Ekor 9 episode 12, yang merupakan episode terakhir, berikut rangkumannya. Cerita dimulai di kota Manchuria, dengan Yeon pada periode ini menerima surat dari Gyeongseong. Surat itu berasal dari Lee Yeon, yang menuliskan agar dirinya semasa muda itu berubah, dan memintanya kembali ke Gyeongseong. Karena di sana masih ada rang yang harus dia jaga. 않은 시간 나 대신 Lee Yeon menulis jika dia sudah tidak punya banyak waktu lagi, dan harus kembali ke masa depan. Oleh sebab itu, Yeon harus menjaga adiknya. 어디서 설교실이야? Tidak lupa Lee Yeon menuliskan, jika Aem saat ini telah bereinkarnasi. Dan sekarang hidup sebagai istrinya di tahun 2023. Tulisan terakhir itu membuat Lee Yeon era 1938 kembali bersemangat. Dia lalu menyuruh Shinju mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk kembali ke Gyeongseong. 병성으로 Peristiwa ini terjadi 9 jam sebelum waktu gerhana tiba. Jaeyo dan Yohee masih hidup, tetapi Yohee kehilangan suaranya akibat luka pada lehernya. Itu berarti ke depannya dia sudah tidak bisa bernyanyi lagi, tetapi setidaknya dia masih hidup. 오실 거예요. Ketika Jenderal Kato mendatangi butik pengantin siput, dia bertemu dengan Yeon yang memang sedang menunggunya. Mereka akhirnya mengetahui bahwa Kato sebenarnya adalah Daitengu, iblis yang disembah sebagai dewa gunung Jepang. Dengan kata lain, orang-orang Jepang juga mempercayai keberadaan dewa gunung seperti di Joseon. Kato menginginkan batu pelindung karena ternyata bisa menciptakan penghalang besar, yang bisa melindungi wilayah kekuasaan Jepang dari orang-orang yang ingin memberontak. Kato mengancam agar Yeon menyerahkan batu pelindung tersebut, atau dia akan membunuh Jaeyo dan Yohee. Sementara itu di Myeongak, Akira juga datang menemui Hong Jun dan Rang. Dia memberikan ultimatum kepada mereka berdua agar segera mendapatkan batu pelindung untuk ditukar dengan para sandera. Ucapan Akira tadi itu membuat keduanya menjadi dilema, dan tentunya menguji kesetiaan mereka kepada Yeon. Tapi tidak lama kemudian, Yeon muncul dan meyakinkan mereka berdua untuk bekerja sama mengalahkan Kato. Karena jika Kato bisa dibunuh, maka otomatis Yohee dan Jaeyo juga bisa diselamatkan. Lalu Yeon mengumpulkan semua penghuni Myeongak. Di sana dia memberitahu tentang rencana menyelamatkan Sandra, sekaligus menghabisi Kato dan kroninya sebelum gerhana bulan berakhir pada pukul 7 malam ini. Untuk membalikkan keadaan, Yeon menggunakan keterampilan bos bandit dan anak buahnya. Dia juga menggunakan kemampuan Shinju berbicara dengan hewan, untuk melacak dan menemukan para sandera. Tapi rencana mereka itu diketahui oleh Jung Daesung, yang lalu melaporkannya kepada Akira. Akira kemudian memberitahu Kato mengenai rencana Yeon dan kawan-kawan, dan menyarankan agar memindahkan para sandera. Tapi Kato sama sekali tidak berniat untuk memindahkan para sandera. Dia justru memberikan perintah kepada Akira untuk menggagalkan upaya Yeon tersebut. Hong Jo pergi mengunjungi Taluipa. Namun saat ini Dewa Gunung asli yang berada di tubuh Ho Gyeong telah berada di sana duluan. Dia sangat kuat, bahkan dewa sekelas Taluipa pun tidak bisa melakukan perlawanan. Kemudian Hong Jun masuk menemui Taluipa dan berniat untuk meminjam matanya. Namun Taluipa telah kehilangan mata ribuan milnya itu, karena telah direbut oleh Dewa Gunung asli. Taluipa lalu meminta Hong Jun segera memberitahu Yeon jika dia harus kembali malam ini dan membawa batu pelindung kembali ke masa depan. Akhirnya mereka mengetahui di mana Kato menahan Jaeyo dan Yohee. Walaupun Yeon merasa badai yang aneh, tapi mereka memutuskan segera pergi ke tempat tersebut. Sunwo tiba di tempat acara pernikahannya akan dilangsungkan. Dia datang dengan gadis-gadis Gisaeng yang menjadi pagar ayu mempelai wanita. Di sana mereka mulai memasang alat peledak pada tempat-tempat yang dikatakan Yeon sebelumnya. Sementara itu di ruang bawah tanah, Akira memberi 2 buah alat suntik kepada Ogama dan Yuki. Alat suntik itu berisikan cairan dari pohon guiso,
yang bisa membuat korbannya menjadi gila dan hilang kendali. Mereka diperintahkan untuk menyuntikkannya ke para tahanan. Tetapi Jaeyo menyerang Ogama dan menghancurkan salah satu alat suntik, sehingga sekarang hanya tersisa satu. Mereka pun lalu memutuskan menyuntikkannya kepada Jaeyo. Tidak lama kemudian Rang dan Hong Jun tiba di penjara dan melihat Yuki menahan Yohi dengan sebilah pisau. Tapi Hong Jun berhasil mengalihkan perhatian Yuki dan melumpuhkan wanita tersebut dengan mudah, sehingga Yohi pun berhasil diselamatkan. Hong Jun kemudian segera mencari Jaeyo dan meninggalkan Rang bersama kekasihnya. Tapi tanpa mereka sadari, ternyata Yuki masih hidup. Sementara itu Ogama membawa Jaeyo ke tengah hutan, di sana dia menyuntikkan cairan Guiso ke tubuh Jaeyo. Yang membuat pria itu pun mulai merasakan sakit di kepalanya dan mulai hilang kendali. Tidak lama kemudian Hong Jun datang dan melepaskan ikatan Jaeyo. Tapi Jaeyo yang hilang kendali menyerang majikannya itu sendiri. Hong Jun yang tidak ingin menyakiti pelayannya tidak melakukan serangan balasan, sehingga bahunya pun terkena gigitan. Akibat merasakan darah Hing Jun, Jaeyo perlahan kembali sadar, namun tidak lama kemudian, racun Guiso kembali mempengaruhi pikirannya. Jaeyo berusaha menjauh dari Hong Jun karena dia tidak mau menyakiti majikannya tersebut, dan akhirnya dia pun lalu memutuskan untuk menikam dirinya sendiri. Sementara itu Ogama kembali ke dalam penjara, dia dan Yuki bekerja sama untuk menyiksa Rang. Melihat Rang berlutut dan sudah tidak berdaya untuk melawan, Yohi mencoba menghentikan Yuki dengan menusukkan pisau. Hal itu membuat Yuki sangat marah, dia lalu hendak membunuh Yohi di hadapan Rang. Rang lalu teringat dengan perkataan Yeon kepadanya. Yeon berkata jika dulu ayah mereka pernah berkata, walaupun Rang hanya keturunan darah campuran, namun dia tetap merupakan bagian dari keluarga rubah ekor 9. Yang bahkan bisa memiliki kekuatan jauh melebihi Yeon. Dan tiba-tiba Rang berhasil mengeluarkan kekuatan rubahnya. Matanya berubah, dan dia dengan mudah menghabisi Ogama. Kejadian itu membuat Yuki sangat kaget dan berlari melihat keadaan Ogama. Tetapi saat itu juga Rang mengendalikan kapaknya menyerang Yuki, yang lalu menghabisi wanita itu seketika. Ketika mereka berpikir telah menghabisi musuh, tanpa diduga Satori masih hidup dan mulai mendekat. Tapi tiba-tiba dari belakang Yeon Era sekarang menghabisi pria tersebut dari belakang. Dia juga membantu Hong Jun menyelamatkan nyawa pelayannya, yaitu dengan memberikan bunga pusali, yang dipercaya mampu membuat darah seseorang mengalir lagi. Dengan waktu kurang dari 1 jam sebelum gerhana, pesta pernikahan besar antara Sun Wo dan Kato akan berlangsung. Ketika sumpah pernikahan diucapkan, tiba-tiba Sun Wo menyela Pak Pendeta. Dia mengingatkan semua hadirin jika mereka semua akan mati, mengingat aula itu telah dipasangi alat peledak. Namun ternyata wanita di depan Kato sebenarnya bukanlah Sun Wo, melainkan Yeon yang menyamar. Suasana seketika menjadi kacau balau, tembakan menghujani bando hotel. Shinjo, Sun Wo, bos bandit, dan sekelompok pria dan wanita lain semuanya terlibat dalam aksi tersebut. Sun Wo berhadapan dengan para penjaga di lorong, setelah terlibat baku tembak yang cukup lama, akhirnya dia berhasil membunuh gubernur. Ayahnya sangat marah dengan apa yang telah dilakukan oleh putrinya itu. Namun Sun Wo dengan tegas mengatakan, bahwa dia adalah seorang aktivis kemerdekaan. Ayahnya yang marah menembak Eng Ho dari belakang, tapi Shinjo melindunginya dan bergegas membawanya pergi.
Tidak lama kemudian rombongan tentara Jepang datang, dan mengira ayah Sunwo sebagai tersangka pembunuh gubernur dan menembaknya. Di luar, Sunwo dan Shinju akhirnya berpisah. Sekaligus itu merupakan pertemuan terakhir mereka. Karena tepat gerhana bulan nanti, Shinju akan kembali ke masa depan. Kembali ke dalam Hotel Bando, Kato mengakali Yeon dan meledakkan bahan peledak tepat di kakinya. Dengan menggunakan kekuatannya, dia berhasil mencekik Yeon. Tapi itu hanya awal dari kenaikan level Yeon, dia menggunakan kekuatan rubah ekor sembilannya untuk menghentikan Kato. Setelah kematian Kato, Yeon berencana segera pergi. Namun Akari dan para tentara Jepang datang sambil melepaskan tembakan ke arahnya. Tapi Hong Jun datang membantu menghabisi Akari. Dia memberikan waktu kepada Yeon segera pergi, sementara itu dia akan menghabisi para prajurit Jepang tersebut. Di luar Yeon kembali harus berhadapan dengan Jung Daesung dan anak buahnya. Namun tiba-tiba Mo Yong datang membantu. Yang ternyata sebelumnya Yeon berhasil menghidupkan Mo Yong kembali dengan bantuan Dewi Fortuna. Oleh sebab itu, Mo Yong ingin membalas kebaikan sahabatnya tersebut. Dia berterima kasih kepada Yeon, dan menggunakan kekuatan apinya untuk menghentikan para penjaga. Akhirnya Yeon dan Shinju tiba di tempat Taluipa dan siap memasuki gerbang waktu. Tapi kemudian Rang datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Di sini Rang dengan tulus dan berlinang air mata mengucapkan perpisahan kepada Yeon. Rang berkata agar Yeon tidak perlu lagi mengkhawatirkan dirinya. Karena sekarang dia telah berhasil membangkitkan kekuatan rubah ekor 9, dan dia bisa melindungi dirinya sendiri. Setelah melakukan perpisahan dengan adiknya, Yeon dan Shinju memasuki gerbang waktu. Ketika Hong Jun kembali ke Myeongak, dia menemukan bahwa Yeon telah meninggalkan hadiah untuknya. Sebuah sapu tangan yang dibordir sendiri oleh Yeon. Yeon meminta Hong Jun memaafkannya karena tidak bisa membalas perasaan Hong Jun terhadapnya. 꽤 든든하더라. Keesokan harinya saat Hong Jun sedang jalan-jalan, dia membaca koran yang menuliskan jika Jepang telah mengirim seorang jenderal pengganti Kato. Sekarang bos bandit juga telah tobat, dan beralih profesi sebagai pengantar makanan. Di sana juga terlihat Mo Yong, yang saat ini menjadi tabib keliling untuk menebus kesalahannya di masa lalu. Hong Jun juga mendatangi pengantin siput, dan memberikan hartanya untuk digunakan sebagai dana perang kemerdekaan. Sementara itu di Myeongak, Rang membantu Yeon era ini agar bisa lepas dari kecanduan terhadap opium. Walaupun sering dibuat marah, tapi Rang melakukan semua itu dengan ikhlas. Ketika malam tiba, 3 dewa gunung kembali bersatu, mereka bersiap untuk menghabisi gubernur jenderal baru dan para pengawalnya. Scene beralih ke tahun 2023, saat ini Yeon keluar dengan payung merahnya. Dan akhirnya di sana, dia kembali bertemu dengan istrinya. Scene ini pun mengakhiri cerita ini, dan film pun tamat. 돌아올 줄 알았어.